Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih, dokter ortopedi dan traumatologi RSUD Wates. Setelah kecelakaan atau setelah terjatuh, apakah boleh dilakukan tindakan pemijatan? Jawabannya adalah tergantung. Kemudian, apakah setiap tindakan patah tulang harus dilakukan tindakan operasi pembedahan? Jawabannya adalah tidak. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama. Pertama-tama, kita harus tahu dahulu apa yang disebut sebagai patah tulang. Secara definisi, patah tulang adalah adanya kerusakan struktur tulang yang terjadi akibat kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas, terpeleset di rumah, ataupun kondisi-kondisi lain yang menyebabkan adanya kerusakan pada struktur tulang. Nah, biasanya secara awam ini dikenal dengan patah tulang biasa atau bahkan ada yang disebut juga sebagai retak. Secara medis, kesemuanya adalah sama, yaitu fraktur pada tulang. Apa saja yang dirasakan pasien apabila terjadi patah tulang? Maka pertama, pasien biasanya pasti akan merasakan nyeri, kemudian yang kedua bisa terjadi bengkak, kemudian yang ketiga adalah biasanya akan sulit digerakkan pada anggota tubuh. Nah, apa yang harus dilakukan apabila terjadi patah tulang? Yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum apabila terjadi patah tulang adalah satu, harus dilakukan stabilisasi. Dengan apa? Dengan benda apapun yang keras sehingga area yang patah tulang tersebut tidak banyak bergerak. Setelah itu, segeralah mencari penanganan medis yang tepat. Kenapa butuh penanganan medis yang tepat pada kasus patah tulang? Karena untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mendapatkan hasil penyembuhan yang paling maksimal. Nah, ini tadi masuk, apakah boleh pasien dengan patah tulang atau setelah kecelakaan dilakukan pemijatan? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah ada patah tulang atau tidak, tergantung apakah ada kerusakan atau cedera pada otot atau tidak. Kalau ada hal-hal tersebut, maka tindakan pemijatan tidak boleh dilakukan. Karena hal ini akan memperparah kondisi yang terjadi pada pasien. Sehingga, apa yang harus dilakukan? Seperti tadi dijelaskan, apabila ada dicurigai patah tulang atau kemudian cedera otot setelah terjatuh atau setelah kecelakaan, maka segeralah mencari penanganan medis yang paling tepat. Dokter atau tenaga medis akan melakukan pemeriksaan secara lengkap, baik pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang seperti X-ray atau ronsen untuk memastikan apakah terjadi patah tulang atau tidak. Nah, setelah dipastikan bahwa terjadi patah tulang atau tidak, maka berikutnya akan ditentukan bagaimana tata laksana yang tepat untuk kasus tersebut. Tidak semua patah tulang harus dilakukan tindakan operasi pembedahan. Ya, dicatat sekali lagi ya, tidak semua patah tulang harus dilakukan tindakan operasi pembedahan. Karena ada beberapa patah tulang yang bisa dilakukan tindakan tanpa melakukan operasi pembedahan. Seperti apa contohnya? Seperti pemasangan gips, kemudian pemasangan arm sling. Nah, untuk operasi pembedahan sendiri biasanya dilakukan pada kasus-kasus di mana memang diindikasikan. Antara lain apabila patah tulang terbuka, yaitu patah tulang yang dimana disertai dengan luka dan tulang itu terlihat keluar. Kemudian patah tulang dengan tingkat keparahan yang cukup parah itu juga biasanya perlu dilakukan tindakan operasi pembedahan. Jadi, sekali lagi tidak semua patah tulang harus dilakukan operasi pembedahan. Justru yang penting adalah dilakukan penanganan medis yang tepat untuk mencapai penyembuhan yang paling maksimal. Penanganan medis yang tepat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat patah tulang. Apa saja komplikasinya? Bisa berupa kecacatan yang permanen, kehilangan fungsi gerak, atau sampai paling parah adalah kehilangan anggota gerak. Sehingga saya garis bawahi sekali lagi adalah penanganan medis yang tepat sangat penting pada kasus-kasus kecelakaan ataupun terjatuh atau kecurigaan patah tulang. Ya, jadi dengan penanganan medis yang tepat, komplikasi-komplikasi tadi bisa dihindari.
Berikut ini adalah contoh patah tulang, di mana memang diindikasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan atau operasi pembedahan dan pemasangan pen. Ya. Nah, ini adalah tulang yang sebelum dilakukan tindakan operasi saat patah, dan ini setelah dilakukan tindakan operasi. Setelah tindakan operasi, biasanya pasien akan diminta untuk mulai berlatih menggerakkan, karena tujuan kita melakukan operasi adalah pasien dapat kembali bergerak secara normal atau kembali ke fungsi sebelumnya. Nah, pertanyaan yang sering juga adalah apakah pen harus dilepas? Jawabannya adalah tergantung. Pen itu bisa dilepas atau tidak tergantung dari apa yang pasien rasakan. Apabila pasien tidak merasakan apa-apa, maka secara teori pen itu tidak wajib untuk dilepas. Tetapi apabila pen ini menimbulkan keluhan-keluhan pada pasien, maka pen ini sebaiknya dilepas setelah tulang menyambung kembali atau tulang kembali normal. Biasanya pada pasien-pasien dengan usia muda di mana tulang masih bagus dan kemudian bisa sembuh, pen ini akan dilepas karena secara umum sering menimbulkan keluhan pada pasien. Dan tulang setelah sekian lama akan lebih kuat dibandingkan pen itu sendiri. Sehingga pen itu malah rawan patah di dalam apabila tidak dilepas. Namun, balik lagi, tidak semua pen harus dilepas, tergantung kembali kepada kondisi pasien. Kesimpulannya, pada kondisi dengan dicurigai patah tulang, perlu dilakukan penanganan medis yang tepat. Hindari tindakan-tindakan yang justru dapat memperparah kondisi patah tulang seperti pemijatan secara sembarangan, ataupun tata laksana non-medis yang tidak tepat. Sehingga komplikasi-komplikasi dari patah tulang dapat dihindari. Apabila saudara curiga dengan adanya patah tulang, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat atau segera bawa ke unit gawat darurat RSUD Wates atau dapat juga ke Poliklinik Ortopedi RSUD Wates. Sekian, terima kasih, salam sehat.